Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang telah memberi karunia hidayah, taufik inayah, sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan bahas surat Al-Jasiyah. Kita harus membacanya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mempelajari surat Al-Jasiyah dan kita melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam surat Al-Jasiyah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Al-Jasiyah terdiri atas 37 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Ad-Dukhan. Dinamakan Al-Jasiyah atau yang berlutut. Diambil dari perkataan Al-Jasiyah yang terdapat pada ayat 28 surat ini. Ayat tersebut menerangkan tentang keadaan manusia pada hari kiamat, yaitu semua manusia dikumpulkan ke hadapan mahkamah Allah yang Maha Agung, yang memberikan keputusan terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Pada hari itu semua manusia berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinamakan juga surat Asy-Syariah, diambil dari perkataan syariah ya, yang terdapat pada ayat 18 surat ini. Apa isi pokok-pokoknya? Pertama adalah keimanan, keterangan dan dalil-dalil atas adanya Allah, pencipta langit dan bumi, buruk dan baik yang dikerjakan oleh manusia, akibat bagi dirinya sendiri. Allah pelindung orang-orang yang bertakwa. Kebesaran dan keagungan hanya hak Allah semata. Kepastian bahwa Allah lah yang menghidupkan, mematikan, dan menghimpunkan manusia pada hari kiamat. Keterangan-keterangan mengenai huru-hara hari kiamat dan bagaimana tiap-tiap orang menerima perhitungan pekerjaannya di akhirat. Pada hari kiamat dijelaskan bagi orang-orang musyrik keburukan perbuatan-perbuatan yang mereka kerjakan di dunia, dan mereka tidak lepas dari azab yang waktu di dunia mereka perolok-olokan. Kedua, tentang hukum-hukum, perintah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya jangan mengikuti orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya dan jangan menuruti kemauan mereka.
Yang ketiga, kisah Bani Israel yang telah diberi nikmat oleh Allah, tetapi mereka berpaling dan menyeleweng dari ajaran agama, sehingga timbul perselisihan yang hebat antara sesama mereka. Yang keempat, ancaman kepada orang-orang musyrik yang mendustakan ayat Allah serta berlaku sombong terhadapnya. Kebatalan pendapat kaum ateisme, skeptisme, dan lain-lain. Keingkaran mereka terhadap hari kiamat. Saudara-saudara, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Surat Al-Jasiyah mengutarakan tentang Al-Quran yang diturunkan Allah, pencipta dan pengatur semesta alam. Sesungguhnya segala macam kejadian yang terjadi pada alam dapat dijadikan bukti adanya Allah. Kecelakaan yang besarlah bagi orang yang tidak mempercayai dan mensyukuri nikmat Allah. Segala puji hanya untuk Allah saja. Keagungan hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada enggak hubungan Al-Jasiyah dengan surat Al-Ahqaf? Tentu saja ada. Surat Al-Jasiyah ditutup dengan ketauhidan, keagungan, dan kebesaran Allah. Sedangkan surat Al-Ahqaf dimulai dengan ketauhidan pula, dengan menegaskan bahwa berhala-berhala yang disembah orang-orang musyrik itu tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Dan yang kedua, surat Al-Jasiyah memuat ancaman terhadap kaum musyrik. Sedang pada surat Al-Ahqaf, ancaman itu lebih dipertegas dengan mengingatkan azab yang telah menimpa kaum Ad. Itulah tentang surat Al-Jasiyah. Semoga kita sering membacanya, mengamalkannya, dan kita melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.